Saya Muhammad Fakih Zaki dari Desa Purworejo, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban, menyatakan bahwa dengan adanya kajian nasab dan kajian ilmu sejarah di abad ke-3 sampai 9 bahwa kaum Ba'alawi yang ada di Nusantara ini tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kajian yang telah ada ini, saya menyatakan bahwa Ba'alawi tidak tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, oleh karena kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia, di Nusantara ini telah menciderai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi menyambungkan, menyantolkan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merusak sejarah yang ada di Nusantara ini. Saya menyatakan untuk memberikan komitmen, menyadarkan supaya berhenti untuk menghegemoni masyarakat bangsa Indonesia yang telah dari dulu damai, merdeka dari hal apapun. Kemudian saya kembali ulang lagi, saya menyatakan saya melawan untuk klan Ba'alawi yang ada di Nusantara ini terhadap perilaku dan tidak baik, menciderai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dengan adanya ketidaksambungan itu, ada sebuah hadis yang telah didahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang telah menyambungkan kepada selain bapaknya, maka diharamkan untuk masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya saudara-saudara kami yang berada di Tuban yang sudah tersadarkan. Banyak kiai-kiai sepuh, kiai-kiai pengasuh pondok pesantren mulai buka suara menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi dari kajian apapun itu rungkat, tidak nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Muhammad Fakih Zaki. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Mansyaul Huda Al-Faqihiyah Parengan Tuban, menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi dari segi apapun itu rungkat. Nasabnya rungkat, haliyahnya rungkat, akhlaknya rungkat, akwaliyahnya, afngaliyahnya rungkat. Dawir ucapannya selalu menghasut, provokatif, menghina, mencaci maki. Itu saja, sudah selesai, tamat berarti, tamat. Terus mereka yang mengaku dzurriyyah Nabi dari golongan Habib ini tetap kekeh. Ya tujuannya mereka itu ya cuma dawir saja, supaya orang percaya terus mudah dipengaruhi. Karena kita semua yakin mengaku sebagai cucu Nabi itu senjata yang paling efektif untuk mempengaruhi orang, terlebih orang-orang Nusantara yang banyak memeluk agama Islam. Dan mereka merasakan, makanya mereka marah-marah pada saat nasabnya itu dikritisi dengan dalih suhroh wal istifadoh. Ulama-ulama dulu itu tidak ada yang mempermasalahkan nasab kami. Ya kalian masih punya etika, bahasanya baik, bagus, kan gitu tuh. Akhlaknya juga bagus. Sudah sekarang berantakan semua. Tidak berakhlak, ibaratnya seperti itu. Terus Habib-habib yang mengaku berakhlak kok diam saja? Apa ada seumpama
ada sosok Habib yang mencaci maki ulama pribumi. Terus ada statement bantahan dari Habib. Tidak ada, paling ada secuil. Itu pun, wah, kami tidak bisa karena ada apa? Ya semacam kesepakatan bersama lah yang tidak bisa kami langgar. Alasannya seperti itu. Ini loh yang menjadikan pribumi ini muak dengan kelakuan-kelakuan yang dipertontonkan selama ini. Belum lagi dari segi tinjauan hadis Al-Quran. Barang siapa yang menintisabkan seseorang kepada selain bapaknya dan dia tahu fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram baginya. Pembelokan-pembelokan nama tokoh menjadi Habib, padahal itu bukan Habib. Ini sama saja mengintisabkan orang yang bukan Habib menjadi Habib. Dan dia tahu, saya yakin tahu, fal jannatu alaihi haramun, dan hadisnya ini sahih. Ini masih dilanggar. Ini apakah orang-orang seperti ini bisa dikatakan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang mempunyai akhlak? Tentu sangat jauh dari orang yang mengamalkan ilmu dan berakhlak. Ini jelas mereka itu punya visi misi untuk jangka panjang, ingin menguasai Nusantara. Jadi kembali lagi, banyaknya kiai-kiai sepuh pengasuh pondok pesantren di Tuban ini tegas menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alwi itu tidak nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ini menyadarkan kita semua harusnya kepada para muhibbin yang fanatik buta, yang ta'assub. Kalian cuma diperalat oleh mereka. Sadarlah, Allah memberikan amanah akal kepada kita untuk kita gunakan sebagaimana mestinya. Memilah dan memilih mana itu kebaikan yang harus kita tegakkan, mana itu kebatilan yang harus kita buang jauh-jauh. Sebagai pelajaran untuk masa depan kita, masa depan bangsa dan bernegara kita, masa depan Islam di Nusantara. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.